Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya Agus Romli dari SDN Cikampek Selatan 1 bersama rekan saya. Saya Nani Daniati dari SMK Negeri Purwasari. Saya Kamala Devi dari SMA Negeri 3 Cikampek. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Ibu-ibu, kita langsung saja mulai. Baik Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, ya udah. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini ya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait peran saya. Di sini peran saya sebagai pengamat atau observer ibunya yang akan mengamati proses coaching Ibu hari ini. Namun sebelum memulai ya, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang saya gunakan untuk mengamati jalannya proses ini. Baik Pak. Ya. Rubrik penilaian yang saya gunakan yang pertama itu menerapkan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan upaya memaksimalkan potensi coaching ya. Ya, saya juga akan mengamati apakah Ibu di sini sudah memiliki kompetensi inti coaching ya. Di antaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, bagaimana Ibu? Apakah rubrik ini bisa dipahami? Siap Bapak, insya Allah bisa dipahami. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi inti dari coaching, saya ingin mengembangkan di kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Kalau di mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin indikator yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan terbuka Bapak, terus jadi tidak dijawabnya hanya bisa ya dan tidak saja. Kemudian lebih spesifik dan lebih mendalam yang mampu mengarahkan coaching terhadap solusinya. Jadi mengarahkan coaching terhadap solusi ya. Jadi pertanyaannya itu harus terbuka. Oke, baik Bu. Nanti setelah coaching berlangsung ya, saya juga ada kegiatan untuk pasca observasi ya. Baik Pak. Terima kasih Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kamala, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Ibu. Alhamdulillah. Bu Kamala kemarin kalau tidak salah Ibu Kamala menghubungi saya ya. Ada kepentingan apa Ibu? Ya Ibu, saya menghubungi Ibu itu mau curhat ya sebenarnya ya. Ini masalah di kelas saya. Curhat ya. Karena pembicaraan kita sepertinya tidak bisa lama-lama nih ya Bu ya. Tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan setelah berbicara dengan saya pada kesempatan kali ini? Saya ingin apa yang saya bicarakan terhadap Bu Nani itu ada solusinya gitu Bu. Ya setidaknya saya membicarakan masalah saya biar unek-unek saya keluar juga. Oh baik Ibu. Terkait solusi masalah apa ya? Ini Bu, masalah di kelas saya ini kan sebagai wali kelas Bu ya. Kebenaran itu ada beberapa anak pada saat pembelajaran agama itu membolos Bu. Nah kebenaran hari itu ada ujian lisan. Ada ujian lisan, baik Ibu. Nah menurut Ibu kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?
Nah, setelah saya amati, itu yang paling pasti anak-anak tersebut itu tidak mempunyai kemampuan pengetahuan yang di mata ujian ini gitu. Betul ya. Jadi menurut Ibu di awal tadi anak-anak tersebut tidak memiliki pengetahuan awal gitu ya. Baik. Apa yang bisa menurut Ibu apa yang bisa menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kemampuan awal ya? Ya mungkin karena ini adalah tes lisan berhubungan dengan menghafal ayat, itu mungkin kebiasaan mereka di rumah ataupun di sekolah tidak mengamalkan gitu ya Bu, surat-surat yang akan diujikan, itu bisa jadi indikator mereka tidak paham akan materi tersebut. Baik. Jadi mereka tuh tidak memiliki kebiasaan. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut ya Bu? Ya mungkin kalau di rumah ya Bu ya, kalau di rumah itu dia kurang perhatian dari orang tua masalah keagamaannya itu. Kalau misalnya di sekolah mah saya yakin ya setiap guru itu kan semua mengajarkan, hanya saja pembiasaan tiap harinya mungkin tidak dilakukan di rumah. Begitu. Menurut Ibu kondisi ideal bagi mereka itu seperti apa? Ya saya inginkan mereka itu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kewajibannya saja Bu gitu. Ada lagi yang kondisi ideal yang menurut Ibu yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut? Nah, selain dia mengikuti pembelajaran, mereka memahami akan apa yang diajarkan di pendidikan agama khususnya. Selain memahami dan mengikuti. Baik, menurut Ibu jika kondisi ideal tersebut adalah di angka 10 ya, kondisi idealnya 1 sampai 10, kira-kira mereka itu sekarang ada di kondisi berapa nih Bu? Sepertinya di kondisi angka 6 mereka. Oh, masih di angka 6 Iya, ya. betul. Jika nanti setelah proses ini berjalan ya, ada aksi-aksi yang berjalan, yang Ibu inginkan mereka ada di posisi berapa? Ya saya sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk gitu ya Bu ya. Kalau untuk di skala 10 mungkin agak terlalu berat gitu. Paling tidak mereka ada di posisi angka 8 itu saya sudah cukup bangga. Baik ya, kondisi idealnya tadi di angka 10 seperti yang Ibu inginkan, tadi indikatornya apa saja, dan mereka sekarang ada di posisi 6 gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa ada metode yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mereka? Mungkin metodenya adalah ya guru agama tersebut gitu ya. Mungkin dari sisi guru agamanya mungkin lebih ke sering melakukan praktek-praktek gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan saya berkomunikasi dengan orang tua juga saya harus melakukan konfirmasi gitu, bagaimana di sisi agama mereka di rumah gitu. Baik. Selain tadi metode dari orang tua, dari guru ya, mungkin juga Ibu tadi akan konfirmasi juga dengan orang tua. Kira-kira ada strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan? Ya saya mah mungkin hanya melakukan pendekatan persuasif terhadap mereka. Artinya ya merangkul mereka agar melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kewajiban mereka. Jadi untuk siswa ada gitu ya, terus untuk orang tua ada, terus terhadap guru mapel juga ada. Kira-kira menurut Ibu ada solusi yang lain mungkin yang lebih masuk ke dalam atau mungkin lebih luas lagi mungkin? Apa ya Bu? Mungkin dalam segi metode belajarnya dia lebih dikelompokkan ya, artinya mungkin yang kurang mampu menguasai pembelajaran di penghafalan agama ini ada metode lain dari agamanya itu sendiri ya, di pengelompokan pembelajarannya gitu. Oh gitu, jadi Ibu ingin misalkan mereka itu berada di pemahaman yang agak kurang itu dikelompokkan sehingga mendapatkan treatment lebih daripada guru mapel gitu. Betul. Oh baik. Kalau yang selama ini Ibu lihat ya, apakah hal tersebut yang tadi itu apakah bisa mungkin untuk mendukung, untuk meningkatkan motivasi si anak tadi di kehadiran maupun dari nilai? Bisa, saya yakin ini anak bisa Ibu. Oh baik. Sepertinya ide-ide yang Ibu sampaikan tadi ya lumayan sudah banyak nih ya. Kalau dari sisi apa ya, sebagai wali kelas Ibu, apakah Ibu memerlukan pendampingan agar rencana-rencana tersebut bisa terlaksana? Kalau pendampingan
sepertinya saya harus ya Bu ya, mulai dari guru BK gitu. baik. Mulai dari guru BK, terus saya juga konfirmasi ke guru mapel lain, takutnya ada hal yang seperti ini di luar sepengetahuan saya. Baik, jadi langkah Ibu sekarang, Ibu rencana aksinya kan tadi kan satu mungkin di guru mapelnya apakah tekniknya atau metodenya gitu ya akan diubah, terus memberikan tambahan pendampingan untuk siswa, terus untuk orang tuanya juga sama gitu. Terus Ibu juga mau minta Ibu diawasi mungkin komitmennya oleh guru BK ya. Terus juga Ibu mau konfirmasi kepada guru mapel apakah hanya di pelajaran agama saja atau mungkin ada di pelajaran lain juga ya anak-anak tersebut. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana aksinya? Secepatnya ya Bu ya, karena ini mengenai ini ya adab dan sikap juga gitu, jadi harus secepatnya dilakukan. Baik Ibu. Kalau dari beberapa rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi, yang paling mungkin dilakukan di awal itu yang mana Bu? Ya paling tidak saya harus pendekatan persuasif dulu kepada mereka. Jadi harus dilakukan pada Pendekatan dulu. Kalau itu akan dilakukan juga kapan? Secepatnya juga ya. Baik, jadi Ibu tadi rencana aksinya ada, terus waktunya juga. Kira-kira nih dari pembicaraan kita nih yang sudah kita lakukan sekarang, apakah Ibu bisa merangkum apa yang sudah terjadi nih dengan pembicaraan kita? Iya betul Ibu. Pertama yang saya sudah dapatkan dari pembicaraan ini, saya setidaknya lega ya Bu ya. Jadi saya punya permasalahan di kelas itu sudah tersampaikan dan Bu Nani mendapatkan saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Nani untuk menemukan solusi dan ide. Sebenarnya solusinya itu tadi dari Ibu sendiri ya. Saya hanya menggali saja seperti itu ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan kita dapat melaksana dengan baik. Jadi kapan nih Ibu kira-kira saya bisa bertemu dengan Ibu lagi nih untuk membicarakan apakah hal tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum? Ya 2 mingguan mungkin Bu ya, untuk prospek kedepannya gitu, kita lihat progresnya. Insya Allah 2 minggu kita bisa. 2 minggu sudah terlihat baik. Nanti kita ketemu lagi ya Bu 2 minggu mudah-mudahan. Saya tanya lagi nih, apakah sudah sudah terlihat yang Ibu inginkan terhadap tujuan awal kita? Insya Allah sudah terlihat dan sudah dapat. Ya. Baik, jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu untuk membicarakan bagaimana progres dari rencana yang sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu. Semoga berhasil Ibu. Amin. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama. Dikat dulu Pak. Supaya papanya. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah berjalan ya. Alhamdulillah itu sangat baik sekali ya. Udah Ibu juga udah bisa menggali permasalahan dari coaching ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Ya. Yang pertama, apa yang menurut Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi dengan Bu Kamala, yang pertama saya sudah berusaha menerapkan alur tirta dengan baik, dengan menanyakan tujuan pembicaraan, terus menggali permasalahannya dengan mengidentifikasi dengan berbagai macam pertanyaan. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Kamala ke depannya, dan untuk proses tanggung jawabnya saya juga sudah bertanya kepada Bu Kamala siapa yang bisa mendampingi Bu Kamala untuk menjaga komitmen melaksanakan rencana aksinya. Seperti itu Pak. Iya. Ya emang tadi Ibu udah berjalannya baik sekali ya. Udah bisa ya, yang pertama kan tujuannya ya, ditanya masalah tujuannya apa, terus menggali permasalahan dari coaching ya. Terus Ibu juga ya enggak yang menemukan solusi sebenarnya coachingnya sendiri ya. Iya, dari Bu Kamala sendiri ya. Terus Ibu juga menanyakan komitmen ya, tanggung jawab ya. Oke. Terus dari kedepannya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Mungkin kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah di kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya. Saya ingin berusaha meningkatkan saya tuh harus menyiapkan diri dulu nih
ketika saya mendengarkan coaching itu, saya tidak punya pikiran di yang lain nih ya, apakah tugas harian atau tugas bagaimana gitu. Saya ingin untuk meningkatkan kehadiran penuh tadi Bapak. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Mungkin saya di awal akan melakukan teknik stop untuk diri saya sendiri, sehingga saya fisiknya di sini, jiwanya juga di sini gitu Pak. Terus saya juga mungkin akan mengikuti berbagai pelatihan terkait peningkatan kompetensi coaching seperti itu Bapak. Oke, baik Bu ya. Sebenarnya coaching tadi udah berjalan dengan baik ya, tinggal Ibu meningkatkan kompetensinya lagi, terus berlatih, terus insya Allah nanti kita bisa sama-sama kalau dengan belajar itu mempunyai hasilnya itu yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Bapak. Terima kasih Bu Kamala, semoga terbantu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.